Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Ernika Saputri 11911020 dari Tadris IPA 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi pengembangan kurikulum. Baiklah, untuk yang pertama itu kita tahu dulu tentang pengertian organisasi kurikulum. Di mana organisasi kurikulum ini adalah pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya itu untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran dan juga mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang mana sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai secara efektif. Sedangkan yang dikemukakan oleh Burhan yang mana organisasi kurikulum itu merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum utama pendidikan atau pembelajaran yang hendak disampaikan kepada peserta didik, di mana gunanya tercapai tujuan pendidikan atau pembelajaran yang telah ditetapkan, di mana struktur program ini terdiri atas dua, yaitu secara vertikal dan juga horizontal. Nah, untuk slide selanjutnya tentang faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum itu ada 4. Yang pertama tentang ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran. Yang kedua, kontinuitas kurikulum. Yang ketiga, keseimbangan bahan pelajaran. Dan yang terakhir tentang alokasi waktu. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi kurikulum. Nah, di dalam studi kurikulum itu dikenal dengan beberapa bentuk organisasi kurikulum yang memiliki ciri tersendiri dan tampak dan mengalami juga berbagai proses perkembangan secara berurutan sejalan dengan berbagai penemuan baru dalam ilmu kurikulum. Bentuk yang paling dikenal atau yang sangat meluas pemakaiannya itu adalah subjek kurikulum. Bentuk-bentuk dari organisasi kurikulum ini ada 3. Yang pertama itu mata pelajaran terpisah, subjek kurikulum. Yang kedua mata pelajaran gabungan, conclusion kurikulum. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Selanjutnya itu prosedur pengorganisasian kurikulum. Di dalam organisasi kurikulum ini ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan atau diperhatikan sebelum melakukan organisasi kurikulum. Yang pertama, ruang lingkup bahan. Yang kedua, urutan bahan. Dan yang terakhir itu penempatan bahan. Nah, menurut Humalik, dalam pengorganisasian kurikulum ini terdapat beberapa prosedur. Yang pertama, prosedur buku pelajaran. Yang kedua, prosedur survei pendapatan. Yang ketiga, prosedur studi kesalahan. Yang keempat, prosedur mempelajari kurikulum lainnya. Yang kelima, analisis kegiatan orang dewasa. Yang keenam, prosedur fungsi sosial. Dan yang terakhir itu prosedur minat kebutuhan siswa. Slide selanjutnya yaitu tentang pemilihan dan penentuan isi kurikulum, di mana isi kurikulum ini terdiri atas bahan-bahan pengajaran dan berbagai pengajaran yang perlu dalam tercapainya tujuan pendidikan, di mana para perencana kurikulum ini sering mengalami kesulitan dan juga dalam penyusunan atau perencanaan isi kurikulum yang sangat relevan yang dengan tujuan itu yang hendak dicapai. Nah, jadi di sini para perencana ini mengalami kesulitan dalam menyusun sebuah kurikulum di mana dengan tujuan yang hendak dicapai itu sangat mengalami kesulitan. Beberapa para ahli kurikulum ini menganggap perlunya ada sejumlah kriteria yang digunakan sebagai pedoman, patokan, dan ukuran isi kurikulum. Nah, sebagai contoh di sini ada dari pendapat Caswell dan Campbell yang mana telah merumuskan kriteria atau sebagai pedoman atau patokan dari isi kurikulum. Yang pertama itu kegunaan kurikulum dalam penafsiran. Maksudnya di sini adalah kita memahami dan menilai kehidupan yang kontemporer. Yang kedua, kegunaan isi kurikulum dalam memuaskan minat dan kebutuhan para siswa. Yang ketiga adalah nilai isi kurikulum dalam mengembangkan kemampuan sikap dan sebagainya atau dan lainnya. Yang terakhir atau yang keempat itu isi kurikulum hendaknya signifikan
bagi bidang mata pelajaran tertentu. Jadi di sini berdasarkan faktor-faktor aspek tujuan pendidikan, proses pendidikan, dan keadaan para siswa tersendiri itu dapat dirumuskan kriterianya. Yang pertama itu kriteria yang berhubungan dengan tujuan pendidikan, dan yang kedua itu kriteria yang berhubungan dengan sifat para siswa. Alhamdulillahirrabbilalamin, itulah penjelasan dari saya tentang organisasi pengembangan kurikulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.